Tes Fisika B 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2030614141012. Aku dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Fisika, Prodi Fisika. Di video kali ini aku akan membahas tentang fisika statistik dengan pokok pembahasan statistik Fermi-Dirac. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah fisika statistik yang diampu oleh Bapak Subahar. Lalu kita akan masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu menghitung peluang termodinamika statistik Fermi-Dirac. Diambil contoh sebuah sistem dengan dua sel I dan J, masing-masing dibagi menjadi 4 kompartemen, dan anggaplah makrostate NI sama dengan 3 dan NJ sama dengan 1. Gambar di bawah ini menunjukkan sel I dan J yang kita lihat tidak boleh lebih dari 1 titik tiap kompartemen. Dengan demikian ada 4 cara susunan 3 titik fase dalam sel I dan 4 cara susunan dengan sebuah titik di dalam sel J. Gambarnya bisa dilihat di tengah-tengah slide. Untuk peluang termodinamika masing-masing sel adalah WI sama dengan 4 dan WJ sama dengan 4. Untuk setiap susunan di dalam sel I, kita dapat memiliki salah satu susunan dalam sel J. Dengan demikian, jumlah total kemungkinan susunan atau peluang termodinamika dari makrostate adalah W sama dengan WI kali WJ sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Berbeda dengan hasil dari statistik Maxwell-Boltzmann untuk kasus yang sama, di mana diperoleh W sama dengan 4, dan untuk statistik Bose-Einstein diperoleh W sama dengan 80. Secara umum, untuk sejumlah sel dalam statistik Fermi-Dirac dapat dirumuskan sebagai W sama dengan Pi kali WI. Penurunan pernyataan untuk sembarang W lebih mudah statistik Fermi-Dirac daripada statistik Bose-Einstein. Untuk N kecil kompartemen dari sebuah sel, jika ada NI yang ditempati, maka ada N kecil min NI yang tak ditempati atau kosong. Perhitungan jumlah cara untuk N kecil kompartemen yaitu dapat dibagi dalam 2 kelompok. Satu kelompok dengan kompartemen yang ditempati dan kelompok yang lain untuk kompartemen yang kosong. Di dalam pembahasan statistik sebelumnya telah dikaji jumlah cara untuk N partikel yang didistribusikan di antara sel-sel dalam ruang fase dengan N1, N2, dan seterusnya. Jumlahnya akan N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial dan seterusnya. Dan dapat disederhanakan menjadi N faktorial dibagi Pi NI faktorial. Secara umum, persamaan di atas memberikan jumlah cara untuk suatu N yang disusun dalam suatu kelompok. Jumlah N1, N2, dan seterusnya menyatakan jumlah dalam tiap-tiap kelompok. Di dalam statistik Boltzmann, sesuatu yang disusun adalah titik fase, dan jumlah cara dari susunan sesuatu tadi disebut peluang termodinamika. Dengan cara yang sama, peluang termodinamika untuk sel tertentu didefinisikan sebagai jumlah cara kompartemen yang berbeda dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok yang ditempati dan kelompok yang kosong. Jumlah kompartemen total adalah N kecil, yang ditempati adalah NI, dan yang kosong adalah N kecil min NI. Dengan demikian, cara berbeda pembagian kompartemen ke dalam kelompok ditempati dan kelompok kosong atau disebut peluang termodinamika WI adalah WI sama dengan N kecil faktorial dibagi NI faktorial dikali N kecil min NI faktorial. Sebagai contoh kita ambil NI sama dengan 3, NJ sama dengan 1, N kecil sama dengan 4, maka akan diperoleh WI sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 min 3 faktorial, hasilnya akan 4, dan WJ sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 min 1 faktorial, hasilnya sama juga 4. Sehingga hasil yang kita dapatkan di awal tadi sesuai dengan hasil yang kita peroleh dari cara menghitung. Kesimpulan yang kita dapatkan, secara umum pernyataan untuk peluang termodinamika dari makrostate tertentu dalam statistik Fermi-Dirac adalah W sama dengan
Pi dikali N kecil faktorial dibagi NI faktorial dikali N kecil min NI faktorial. Selanjutnya kita akan membahas penjabaran fungsi distribusi partikel menurut statistik Fermi-Dirac. Untuk setiap jenis statistik, kita asumsikan bahwa entropi adalah sebanding dengan logaritma peluang termodinamikanya, dan keadaan keseimbangan adalah entropi maksimum. Berarti ln W juga maksimum atau delta ln W sama dengan 0. Berdasarkan persamaan umum yang kita dapat tadi, maka diperoleh ln W sama dengan sigma n kecil ln n faktorial min ln NI faktorial min ln n min NI faktorial. Karena jumlah sel sangat besar, dengan demikian n kecil dan NI merupakan bilangan yang sangat besar. Lalu kita dapat pergunakan pendekatan Stirling dengan ln W sama dengan sigma n kecil ln n kecil min NI ln NI min n kecil ln n kecil min NI min NI ln n kecil min NI. Misalkan W menyatakan probabilitas maksimum dan NI berkaitan dengan jumlah titik-titik dalam sel ke I dan n kecil adalah konstan, maka delta ln W sama dengan sigma ln n kecil min NI per NI delta NI sama dengan 0. Jika jumlah partikel dan energi total adalah konstan, kita mempunyai persamaan kondisi delta N sama dengan sigma delta NI sama dengan 0 dan delta U sama dengan sigma WI delta NI sama dengan 0. Kalikan persamaan yang kiri dengan min ln B dan persamaan yang kanan dengan min beta, lalu keduanya dijumlahkan, maka akan diperoleh sigma ln n kecil min NI per NI dikali min ln B dikurangi beta WI dikali dengan delta NI sama dengan 0. Dan karena efek delta NI sekarang independen, maka akan diperoleh NI per N kecil sama dengan 1 per B pangkat beta WI plus 1. Hal ini dikenal sebagai fungsi distribusi Fermi-Dirac untuk keadaan probabilitas termodinamika maksimum. Lalu kita bandingkan fungsi statistik Fermi-Dirac dengan fungsi statistik Maxwell-Boltzmann, yaitu NI per N kecil sama dengan 1 per B pangkat beta WI dengan berharga 1. Sedangkan fungsi statistik Bose-Einstein yaitu NI per N kecil sama dengan 1 per B pangkat beta WI min 1. Di sini kita dapat lihat perbedaannya. Untuk statistik Fermi-Dirac ada plus 1 di bawah, untuk statistik Maxwell-Boltzmann adalah kosong, dan untuk statistik Bose-Einstein di min 1. Pembahasan selanjutnya adalah menentukan B dan beta. Untuk menentukan beta, kita kembali menggunakan hubungan termodinamika dalam keadaan setimbang dalam suatu proses pada volume konstan, yakni dU sama dengan T ds. Dengan menggunakan hubungan termodinamika untuk sistem keseimbangan ini akan diperoleh beta sama dengan 1 per Kt. Kuantitas B dapat ditentukan dari sembarang statistik, dari kenyataan bahwa jumlah total partikel sigma Ni sama dengan N. Untuk mengevaluasi sigma Ni, kita aproksimasi distribusi diskontinu dari titik fase dengan fungsi distribusi kontinu dan mengganti sigma dengan integral. Gantilah N kecil pada persamaan dengan menggunakan N kecil sama dengan 2H per H pangkat 3 sama dengan 2 per H pangkat 3 dikali dx dy dz dpx dpy dpz. Dan ubah notasi Ni dengan dn WI, maka diperoleh dn sama dengan 2 per H pangkat 3 dikali 1 per B pangkat W per Kt plus 1 dx dy dz dpx dpy dpz. Sekarang integrasi seluruh nilai x, y, dan z, maka hasilnya adalah dn sama dengan 2V per H pangkat 3 dikali 1 per B pangkat W per Kt plus 1 dpx dpy dpz. Sekarang kita mempunyai fungsi distribusi dalam ruang momentum 3 dimensi.
Langkah selanjutnya adalah nyatakan W dalam bentuk P atau sebaliknya, dan integrasi Dn untuk seluruh P atau W sama dengan N. Jika P pangkat W per KT jauh lebih besar dari 1, faktor 1 pada penyebut dapat diabaikan, dan sama seperti statistik Bose-Einstein, maka kita akan dapatkan statistik Maxwell-Boltzmann. Untuk gas elektron aproksimasi ini tak dapat dilakukan, dan P harus ditentukan dari persamaan hasil integrasi seluruh nilai X, Y, dan Z. Berikut ini akan dikaji pernyataan untuk B. Untuk kasus B kecil, pertama kali diturunkan oleh Sommerfeld dengan mengambil bentuk B sama dengan eksponen dari min Wm per Kt. Dengan demikian, persamaan hasil dari integrasi seluruh nilai X, Y, dan Z menjadi Dn sama dengan 2V per H pangkat 3 dikali 1 per eksponen W min Wm per Kt plus 1 dpx, dpy, dpz. Dan disederhanakan menjadi ρ dpx, dpy, dpz. Bila T 0 Kelvin, fungsi distribusi ini dapat direduksi menjadi sangat sederhana. Misalkan, WMO menyatakan harga Wm bila T 0 Kelvin. Untuk sebuah sel dalam ruang momentum yang mana W lebih kecil daripada WMO, maka suku di dalam kurung siku pada persamaan di atas adalah min tak hingga. Dan karena eksponen min tak hingga adalah 0, maka akan diperoleh ρ 0 sama dengan 2V per H pangkat 3 dengan T sama dengan 0 Kelvin dan W lebih kecil daripada WMO. Dengan kata lain, pada 0 absolut, kerapatan titik-titik representatif dalam ruang momentum adalah konstan dan sama dengan 2V per H pangkat 3 di dalam semua sel yang energinya W lebih kecil daripada WMO. Di lain pihak, jika W lebih besar daripada WMO dan T adalah 0 Kelvin, maka suku dalam kurung siku pada persamaan sebelumnya adalah plus tak hingga. Dan karena eksponen plus tak hingga, maka diperoleh ρ 0 sama dengan 0 saat T sama dengan 0 Kelvin dan W lebih besar daripada WMO. Interpretasi fisik dari WMO adalah merupakan energi maksimum dari elektron-elektron pada 0 absolut. Hubungan antara energi W dan momentum P dapat dinyatakan sebagai setengah mv kuadrat sama dengan W sama dengan P kuadrat per 2M, di mana P kuadrat akan menjadi 2mW. Energi maksimum W0 berkaitan dengan momentum maksimum yang diberikan oleh PMO sama dengan 2 akar dari 2M WMO. Kesimpulan dari video pembelajaran ini adalah yang pertama, cara menghitung peluang termodinamika statistik Fermi-Dirac dengan menggunakan pernyataan umum peluang termodinamika makrostate tertentu adalah W sama dengan Pi N kecil faktorial per Ni faktorial dikali N kecil min Ni faktorial. Yang kedua ada fungsi distribusi partikel menurut statistik Fermi-Dirac dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu sigma ln N kecil min Ni per Ni min ln B min beta Wi dikali delta Ni sama dengan 0. Dan karena efek delta Ni sekarang independen, maka diperoleh Ni per N kecil sama dengan 1 per B eksponen beta Wi plus 1 yang disebut sebagai fungsi distribusi Fermi-Dirac untuk keadaan probabilitas termodinamika maksimum. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga materi-materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.